Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 di mata pelajaran geografi. Kita bertemu lagi pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran atau materi, sebaiknya kita berdoa dulu agar supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari materi kali ini. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kali ini materi kita masuk bab 4 di mana negara maju dan negara berkembang. Ada karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang. Nih, kita bahas yang pertama adalah karakteristik negara berkembangnya dulu satu persatu ya. Negara berkembang ini digambarkan sebagai negara dengan penduduk pendapatan rendah. Nah, jadi di mana negara yang berpendapatan rendah itulah disebut dengan negara berkembang ya. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduknya masih tinggi. Jadi bonus demografinya tinggi ya. Kemudian jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tidak seimbang. Yang ketiga, tingkat pendayagunaan tenaga kerja masih rendah, daya serap ekonomi rendah, tingkat kesejahteraan produk masih rendah, kualitas tingkat tenaga kerja belum memadai, tingkat pendidikan, keterampilan masih rendah, tingkat teknologi rendah, dan yang terakhir angka kriminalitas masih tinggi. Itu dia adalah beberapa ciri-ciri negara berkembang. Kemudian karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang selanjutnya adalah karakteristik negara maju. Adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi merata. Ciri-ciri negara maju yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduknya kecil, kemudian jumlah pencari kerja dan lapangan kerja seimbang, tingkat pendayagunaan tenaga kerja tinggi, daya serap ekonomi tinggi, tingkat kesejahteraan penduduk sesuai standar, kualitas tingkat tenaga kerja memadai, tingkat pendidikan keterampilan tinggi, tingkat teknologi tinggi, dan angka kriminalitas dapat ditekan atau dapat dicegah, ditangani, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri negara maju. Kemudian yang selanjutnya adalah ketiga, indikator negara maju dan berkembang. Jadi indikator atau isinya di antaranya yang pertama, pendapatan per kapita per tahun setiap penduduk. Ini yang menentukan adanya negara maju dan berkembang ya. Yang pertama, pendapatan per kapita per tahun setiap penduduk. Yang kedua, jumlah tenaga kerja pada sektor lapangan kerja primer. Selanjutnya, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik, harapan hidup dan konsumsi, dan yang terakhir, struktur mata pencaharian penduduk dan penggunaan lahan. Itu adalah indikatornya. Kemudian indikator keberhasilan pembangunan ini ada dua para ahli ya, tapi kita ambil satu, yaitu menurut W.W. Rostow, pembangunan dikatakan berhasil apabila yang pertama, adanya perubahan acuan ekonomi, yang kedua, terjadinya pandangan masyarakat, yang ketiga, masyarakat mengalami perubahan penanaman modal yang tadinya tidak berproduktif menjadi produktif. Selanjutnya, perubahan cara menempatkan kedudukan seseorang tidak lagi berdasarkan keturunan. Dan yang terakhir, menurut W.W. Rostow, perubahan pandangan bahwa kehidupan manusia tidak lagi ditentukan oleh alam. Itu indikator keberhasilan pembangunan menurut W.W. Rostow. Baiklah, selanjutnya ada tugas rumah.
Nih, setelah membaca materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu minta kalian jelaskan perbedaan negara maju dan negara berkembang menurut pemikiran kalian masing-masing ya. Kalian jabarkan menurut pemikiran kalian masing-masing perbedaan antara negara maju dan berkembang. Tuh, tugas rumah. Tugas dikumpul, foto kolasinya Ibu tunggu 2 hari setelah video ini diupload. Jadi Ibu tunggu. Untuk bukti fisiknya silakan kalian kumpul di perpustakaan, titipkan di perpustakaan ya. Untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, jaga iman dan imun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.